Welcome to Fibonacci-ku. So, kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke penjumlahan pecahannya ya, kita harus tahu dulu pecahan itu apa sih sebenarnya, ya kan? Nah, jadi misalkan aku mau punya 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 ini kalau kita rubah ke pecahan adalah 1/2. Nah, 1/2 ini yang dinamakan pecahan. Nah, jadi kita harus tahu lagi nih, ada 1/2 ya kan. Yang satu ini yang di atas disebut dengan pembilang dan yang di bawah yang si 2 ini disebut dengan penyebut. Nah, di sini kamu harus tahu ya pembilang dan penyebut ini karena ini hal yang penting di pecahan. Nah, sekarang coba kita masuk ke penjumlahan pecahannya. Jadi, misalkan aku punya soal seperti ini. Ada 1/5 ditambah dengan 3/5. Nah, ini bagaimana caranya kita menjumlahkan si pecahan ini? Untuk menjumlahkan pecahan, kita harus perhatikan dulu si yang di bawah. Si penyebutnya, udah sama atau belum? Kalau di soal ini udah sama nih, sama-sama 5. Karena sudah sama, tinggal kita jumlahin aja yang di atasnya. Tinggal kita jumlahin si pembilangnya. Di sini ada 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 adalah 4. Maka di sini 4/5. Tinggal kita tulis lagi per 5-nya dari sini. Nah, habis itu kita perhatikan. 4/5 nggak bisa kita sederhanakan ya kan? Oleh karena itu, ini adalah jawabannya. Terus coba aku mau kasih lagi soal nih. Misalkan aku punya 2/13 ditambah dengan 5/13. Ini sama dengan berapa sih? Sekarang kita perhatikan. Yang penyebutan sudah sama kan? Sama-sama 13. Oleh karena itu bisa kita jumlahin si pembilangnya. Si 2 ditambah 5 ini. 2 ditambah 5 sama dengan 7 ya kan? Maka ini hasilnya 7/13. Dan ini adalah hasilnya. Karena 7/13 sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi ya kan? Lalu aku punya soal lagi nih. Misalkan aku punya 3/20. Mau kita tambahkan dengan 9/20. Dan kalau kita perhatikan ya, penyebutnya sudah sama kan? Sama-sama 20. Oleh karena itu, ini bisa kita langsung jumlahkan nih si pembilangnya. Maka 9 ditambah 3 sama dengan 12/20. Dan coba kita perhatikan, 12/20 bisa kita sederhanakan ya kan? Sama-sama kita bagi dengan 2 nih, ya kan? Coba kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6/20 dibagi 2 sama dengan 10. Dan coba kita perhatikan lagi nih. 6/10 bisa kita sederhanakan lagi nggak? Wah, ternyata bisa nih. Sama-sama bisa kita bagi dengan 2. Kalau 6 dibagi 2 sama dengan 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5, ya kan? Dan 3/5 kalau kita perhatikan lagi nih ya, sudah tidak bisa kita sederhanakan. Oleh karena itu, ini adalah jawabannya. Nah, jadi seperti itu penjumlahan pecahan. Dan tapi sebenarnya penjumlahan pecahan ini masih gampang banget loh. Karena penyebutnya masih sama nih. Masih di sini 5, di sini 13, di sini 20. Masih sama. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Di sini aku punya soal. Misalkan aku punya 1/3 ditambah 5/6. Wah, penyebutnya beda nih. Ada 3, ada 6. Oleh karena itu, kita harus samakan dulu penyebutnya. Di sini bisa kita sama-sama menjadi 6. Karena KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Oleh karena itu, di sini per 6 ditambah per 6. Di sini kita perhatikan. 3 dikali berapa yang hasilnya menjadi 6? 3 kita kalikan dengan 2 ya kan? Karena 3 dikali 2 sama dengan 6. Oleh karena itu, kalau yang bawah kita kalikan dengan 2, yang atas juga kita harus kalikan dengan 2. Oleh karena itu, 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan untuk 5/6, karena yang bawahnya ini masih sama, tinggal kita tulis lagi si 5-nya. Maka di sini 5. Oleh karena itu, di sini sama dengan, karena sudah sama sih ya, si penyebutnya sama-sama 6, tinggal kita jumlahin. 2 ditambah 5 sama dengan 7/6. Nah, oleh karena itu ini adalah jawabannya. Dan lalu soal selanjutnya. Misalkan aku punya 1/4 ditambah dengan 2/5. Ini sama dengan berapa sih? Kita harus samain dulu nih.
si 4 dan 5-nya. Tinggal kita kalikan aja nih untuk mencari KPK-nya. Tinggal kita kalikan aja 4 dengan 5. Ya kan? Oleh karena itu kita dapatkan yaitu per 20 ditambah per 20. Di sini 4 dikali berapa yang hasilnya 20? Yaitu kita kalikan dengan 5 ya kan, jelas. Kalau yang bawah kita kalikan dengan 5, yang atas juga kita kalikan dengan 5. Maka di sini 1 dikali 5 menjadi 5. Ditambah 5 dikali berapa yang hasilnya 20? Dikali 4 ya kan? Karena 5 dikali 4 sama dengan 20. Oleh karena itu 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan ini sama dengan, karena sudah sama ya si penyebutnya sama-sama 20, tinggal kita jumlahin 5 ditambah 8 sama dengan 13 per 20. Dan 13 per 20 nggak bisa kita sederhanakan ya kan. Oleh karena itu ini adalah jawabannya. Nah ini masih gampang lagi sebenarnya. Di sini coba aku mau buat variasi soal. Di sini misalkan aku punya 1 per 3. Lalu ditambah dengan 5 per 6. Kita harus menyelesaikan soal ini. Gimana caranya nih? Di sini kita perhatikan ada bentuk 1 per 3. Untuk menyelesaikan soal ini kita harus ubah dulu nih. 1 per 3 menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi si satunya hilang. Untuk merubah ini gampang nih. Caranya adalah 3 dikali 1 ditambah 1. Nah jadi 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya kan. Maka 4 per 3. Dan lalu kita tulis lagi plus 5 per 6. Nah jadi begitu cara merubahnya. Dan lalu di sini tinggal kita samain yang bawahnya. Kita samain penyebutnya. Kita rubah menjadi 6 ya kan. Maka di sini sama dengan per 6 ditambah per 6. Di sini 3 menjadi 6. Harus kita kalikan dengan 2 ya kan si 3-nya. Maka di sini 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan di sini masih sama 5 per 6. Dan tinggal kita jumlahin nih karena penyebutnya udah sama. Di sini sama dengan 13 per 6. Dan lalu 13 per 6 ini sebenarnya bisa kita rubah lagi ke bentuk yang seperti ini. Di sini coba kita perhatikan. 13 dibagi 6. Yang mendekati hasilnya 13 nih. Yaitu 6 dikali 2 ya kan. Karena si 6 kalau dikalikan dengan 2 sama dengan 12 nih. Mendekati 13 ya kan. Maka di sini bisa kita rubah menjadi 2 per di bawahnya 6. Karena 6 dikali 2 sama dengan 12. Lalu 13 dikurang 12 sama dengan 1. Nah jadi seperti itu cara merubahnya. Dan oleh karena itu ini adalah jawabannya. Dan selanjutnya ada soal selanjutnya nih aku punya. Misalkan aku punya 1 per 6. Di sini ditambah 10 per 12. Di sini sama dengan berapa nih hasilnya? Di sini kita rubah dulu nih 1 per 6-nya. Dengan cara yang tadi 6 dikali 1 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Maka 7 per 6 ditambah 10 per 12. Di sini ada trik nih. Kalau kita perhatikan 10 per 12 bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 2 ya kan. Maka hasilnya adalah 5 per 6 ya kan. Oleh karena itu di sini bisa kita rubah menjadi sama dengan 7 per 6 ditambah 5 per 6 ya kan. Dan karena di sini sudah sama si menyebutnya sama-sama 6. Tinggal kita jumlahin deh 7 ditambah 5. 7 ditambah 5 sama dengan 12 per 6. Dan 12 per 6 ini adalah sama dengan 2. Nah jadi seperti ini cara penjumlahan si soal yang terakhir ini. Nah jadi beginilah pembahasan tentang penjumlahan pecahan. So see you in the next video. Thank you.